Pengertian fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu pendekatan filosofis dan metode penelitian yang berfokus pada pemahaman pengalaman manusia dari sudut pandang subjektif. Fenomenologi menekankan pentingnya memahami pengalaman langsung dan kesadaran subjektif, serta mengeksplorasi struktur, makna, dan esensi dari pengalaman manusia. Dalam konteks filosofis, fenomenologi mencoba menjelaskan fenomena atau hal-hal yang muncul dalam kesadaran manusia. Fokusnya adalah pada pengalaman langsung dan kesadaran subjektif tanpa mempertimbangkan aspek objektif dari realitas. Fenomenologi mencoba menggali makna dalam pengalaman manusia, mencari tahu bagaimana orang mengartikan dan memberikan makna pada pengalaman mereka sendiri. Dalam konteks metode penelitian, fenomenologi digunakan untuk menyelidiki dan memahami pengalaman manusia melalui wawancara mendalam, observasi, dan refleksi. Penelitian fenomenologi berusaha menciptakan pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif individu atau kelompok orang tanpa memasukkan interpretasi atau analisis dari luar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang cara orang memahami dan mengalami dunia di sekitar mereka. Kesimpulannya yaitu fenomenologi adalah pendekatan filosofis dan metode penelitian yang menekankan pemahaman pengalaman manusia dari sudut pandang subjektif, dengan fokus pada pengalaman langsung dan kesadaran subjektif tanpa mempertimbangkan aspek objektif dari realitas. Ada dua pendapat. Yang pertama, Edmund Husserl. Pada bab ini, saya ingin mengajak Anda berdiskusi mengenai metodologi berpikir di dalam filsafat Edmund Husserl, yang banyak juga dikenal sebagai fenomenologi. Metode ini sangat penting di dalam filsafat dan juga di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Di dalam pemikiran Husserl, fenomenologi tidak hanya berhenti menjadi metode, tetapi juga mulai menjadi ontologi. Muridnya yang bernama Heidegger yang nantinya akan melanjutkan proyek itu. Pada bab ini, saya mengacu pada tulisan David W. Smith tentang Husserl di dalam bukunya yang berjudul Husserl. Cita-cita Husserl adalah membuat fenomenologi menjadi bagian dari ilmu, yakni ilmu tentang kesadaran. Akan tetapi, pendekatan fenomenologi berusaha dengan keras membedakan diri dari epistemologi tradisional, psikologi, dan bahkan dari filsafat sendiri. Namun, sampai sekarang definisi jelas dan tepat dari fenomenologi belum juga dapat dirumuskan dan dimengerti, bahkan oleh orang yang mengklaim menggunakannya. Oleh karena itu, dengan mengacu pada tulisan Smith, saya akan coba memberikan definisi dasar tentang fenomenologi, sekaligus mencoba memberi contoh penerapannya. Setelah itu, saya akan mengajak Anda untuk memahami latar belakang teori fenomenologi Husserl yang memang secara langsung diinspirasikan oleh Franz Brentano, terutama pemikirannya soal psikologi deskriptif. Lalu, masih mengacu pada tulisan Smith, saya akan mengajak Anda memahami teori tentang kesadaran, terutama konsep kuncinya yang disebut sebagai intensionalitas. Intensionalitas sendiri berarti kesadaran yang selalu mengarah pada sesuatu atau consciousness on something, seperti kesadaran akan waktu, kesadaran akan tempat, dan kesadaran akan eksistensi diri sendiri. Selanjutnya, kita akan berdiskusi tema-tema yang lebih spesifik di dalam filsafat Husserl, seperti pemikirannya tentang logika, ontologi, filsafat transendental. Yang kedua, Martin Heidegger. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan Anda pada pemikiran Martin Heidegger yang notabene adalah murid dari Husserl. Heidegger mengembangkan filsafat Husserl ke level ontologi, yakni refleksi mengenai realitas keseluruhan sebagai ada. Heidegger adalah seorang yang sangat ahli di dalam metode Sokratik. Di dalam kuliahnya, ia seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam kepada para pendengar kuliahnya, supaya mereka menjadi bingung
dan mempertanyakan semua asumsi-asumsi pemikiran yang mereka miliki, serta dapat memulai diskusi sebagai pemikiran terbuka. Fenomenologi adalah ilmu tentang fenomena. Secara spesifik, fenomenologi ingin kembali kepada objek itu sendiri. Artinya, fenomenologi menolak semua rumusan teori, asumsi maupun prasangka yang seringkali justru mengaburkan proses untuk mencapai pengetahuan. Heidegger melihat potensi besar di dalam fenomena, namun ia tidak lagi menggunakannya semata untuk memahami esensi kesadaran manusia. Fokus dari filsafat Heidegger adalah untuk memahami ada. Jadi, dia menerapkan fenomenologi untuk memahami ada. Dalam arti inilah, fenomenologi berubah menjadi ontologi. Untuk memahami ada, Heidegger awalnya mencoba memahami makhluk penanya ada, yakni manusia itu sendiri, yang selalu berelasi dengan dunia. Manusia dan dunia adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Manusia dan dunia itulah ada itu sendiri. Ada yang tidak terjebak pada ada-ada lainnya di dalam realitas, melainkan ada yang menjadi realitas itu sendiri. Filsafat Heidegger adalah suatu upaya untuk memahami ada yang menyingkapkan dirinya.